Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Bu Aryani akan membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menyebutkan bagian-bagian sel, 2. Menjelaskan fungsi bagian-bagian sel, yang ketiga menyebutkan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel berdasarkan ada tidaknya membran inti sel ada 2, yaitu sel prokariotik, sel yang tidak mempunyai membran inti sel. Contohnya adalah bakteri dan ganggang biru. Maka di gambar ini terdapat gambar bakteri. Di gambar bakteri ini, bakteri tidak mempunyai membran inti sel, pembungkus inti. Jadi DNA ini, bahan intinya bercampur dengan sitoplasma atau cairan sel. Kemudian yang kedua adalah sel eukariotik. Sel eukariotik kebalikan sel prokariotik, yaitu sel yang mempunyai membran atau pembungkus inti sel. Contohnya adalah sel pada manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan ganggang. Kemudian kita sekarang membahas tentang sel. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel terdapat bagian utama, 3 bagian utama. 1 adalah membran sel atau pembungkus sel, berfungsi untuk melakukan pertukaran zat dari dan ke dalam sel. 2. Inti sel atau nukleus, berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Dan yang ketiga adalah sitoplasma atau cairan sel. Sekarang kita lihat di sini ada sel hewan, ini gambar sel hewan. Tadi dijelaskan kalau sel itu terdiri dari 3 bagian. 1 adalah membran sel, ini membran selnya. 2 adalah cairan sel, sitoplasma ini isinya adalah organel sel. Kalau tubuh kita adalah organ tubuhnya. Kemudian yang ketiga adalah inti sel, ini inti sel. Kita lihat ini adalah di sel hewan ada mitokondria, ini untuk pernapasan menghasilkan energi. Lisosom ini menghasilkan enzim pencernaan. Aparatus Golgi ini untuk ekskresi atau pengeluaran zat. Kemudian di sini ada retikulum endoplasma. Ini ada retikulum endoplasma kasar, ini ada bintik-bintiknya dari ribosom. Kemudian ini adalah retikulum endoplasma halus. Kemudian ini inti sel, ini anak inti. Ini pada sel hewan. Sekarang kita lihat pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan, kalau pada sel hewan tadi ada membran selnya saja. Kalau pada sel tumbuhan di sebelah luar membran sel itu terdapat dinding sel. Kemudian pada sel tumbuhan ini terdapat ini vakulanya besar. Vakula ini berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian di sini juga ada kloroplas. Terus kita lihat ke selanjutnya. Bagian-bagian sel atau organel sel yang terdapat pada sitoplasma atau cairan sel. 1 adalah ribosom, berfungsi untuk sintesis protein. Sintesis artinya pembentukan protein. Kemudian 2 adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada retikulum endoplasma kasar apabila terdapat bintik-bintik yang terdiri dari ribosom, berfungsi untuk sintesis protein. Karena terdapat ribosom, maka fungsinya sama dengan fungsi ribosom, yaitu untuk sintesis protein. Kemudian retikulum endoplasma halus apabila tidak terdapat ribosom, ya berfungsi untuk sintesis lemak. Nanti bisa kamu lihat di gambar sel hewan. Kemudian organel yang ketiga adalah badan Golgi untuk ekskresi sel. Ini berbentuk kantung pipih yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian organel yang keempat adalah mitokondria. Ini mitokondria terdiri 2 membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Fungsinya adalah untuk respirasi sel atau untuk menghasilkan energi. Ini adalah membran luar dan ini adalah membran dalam.
Yang kelima adalah organel sel yang kelima adalah vakuola atau rongga sel. Pada vakuola atau rongga sel pada sel hewan ukurannya itu kecil, terutama untuk hewan bersel 1. Di situ pada hewan bersel 1 mempunyai vakuola makanan untuk pencernaan dan vakuola berdenyut untuk pengeluaran atau ekskresi sel. Kemudian pada sel tumbuhan vakuolanya ukurannya besar karena berfungsi untuk menyimpan air dan juga menyimpan nutrisi berupa lipid atau lemak, protein dan karbohidrat. Organel sel yang keenam adalah lisosom. Lisosom ini untuk menghasilkan enzim pencernaan. Ini pada hewan bersel 1, misalnya amoeba bisa makan bakteri. Kenapa dia bisa makan bakteri? Karena dia punya lisosom untuk membantu pencernaan makanan. Organel yang ketujuh adalah kloroplas. Kloroplas adalah zat hijau daun. Organel yang kedelapan adalah sentriol. Sentriol berperan dalam pembentukan benang gelendong yang berfungsi dalam pembelahan sel. Sekarang kita lihat perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Ini saya tampilkan adalah 2 gambar, yaitu gambar sel hewan dan gambar sel tumbuhan. Pada sel hewan di sini bisa kamu lihat ada membran sel. Membran sel ini untuk tadi keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Ini pada sel hewan. Pada sel tumbuhan ini di sebelah luar dari membran sel terdapat dinding sel. Kemudian kamu lihat di sini vakuolanya pada sel hewan kecil, pada sel tumbuhan vakuolanya besar. Kemudian pada sel hewan di situ punya lisosom, sel tumbuhan tidak. Kemudian sel hewan tidak mempunyai kloroplas, sel tumbuhan punya kloroplas. Kemudian perbedaan tadi bisa kita tampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Sel tumbuhan dinding selnya ada, sel hewan tidak ada. Sel tumbuhan kloroplasnya ada, sel hewan tidak ada. Sel tumbuhan vakuola 1 berukuran besar, sel hewan banyak berukuran kecil. Sel tumbuhan sentriol tidak ada, sel hewan ada. Sel tumbuhan lisosomnya tidak ada, sel hewan ada. Demikian anak-anak yang saya sampaikan, mudah-mudahan paham. Terima kasih.